فائدة المتعلم والتعلم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم مغفرة بركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa 'alaika bi rasyi as-sufufi wa taswiyatiha. Fa in kunta imaman kana al-amru bidzalika minka akad. Wa hadha amrun muhimun fi syar'i. Wa aktsarun nas ghafiluna anhu. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala dzalika wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi wa yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifu fi qulubikum wa ya'muru bi shaddil furaj wa yaqulu li nafsi bi yadihi inni la ara syaitana yadkhulu fi khilal as-safi ka'annahu al-khadaf ya'ni al-ghanam as-sighar la akhir ma qala radhiyallahu anhu wa bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa 'alaika bi rasyi sufufi wa taswiyatiha, dan hendaknya kamu memperhatikan dengan rapatnya shaf dan lurusnya shaf. Fa in kunta imaman, ratanya shaf dan lurusnya shaf. Wa in kunta imaman, dan jika kamu menjadi imam, kanal amru minka bidzalika akad, maka urusannya dari kamu yang menjadi imam lebih ditekankan. Salat berjamaah, urusan shaf jangan dianggap enteng. Itu adalah penting. Yang rapat dan yang lurus. Imam jangan memulai sholat kecuali setelah menyaksikan shaf rapi, shaf rapat dan shaf rata. Jangan sholat masih berantakan. Wa hadza amrun muhimun fi syar'i, dan ini perkara merapikan shaf, meratakan shaf, merapatkan shaf, urusan penting dalam syariat. Wa aktsarun nas ghafiluna anhu, dan kebanyakan manusia lupa akan pentingnya masalah shaf ini. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala dzalik, dan benar-benar terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau betul-betul perhatian atas itu, merapikan shaf. Wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi, dan beliau langsung terjun mengurusi sendiri. Wa yaqul, sambil beliau berkata, la tusawwunna sufufakum, benar-benar kamu meratakan, meluruskan shaf-shaf kamu, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau benar-benar Allah akan mencerai-beraikan, membuat bersimpangan di antara hati kamu sekalian. Jadi ada rahasia di dalam shaf ini, saudara. Shafnya itu kalau lurus, rapat, rapi, itu pertanda umat Islam satu hati. Shafnya enggak rapi, ada yang maju, ada yang di belakang mencang-mencong itu,
Atau misalnya nggak rapet, atau belum selesai buat soft, itu akan menghasilkan antara hati umat Islam saling bertikai, nggak bersatu. Jadi amalan zahir ini, saudara, sangat berpengaruh kepada amal batin. Kamu wudu misalnya, yang kamu basuh wajah, tetapi dari basuhan wajah karena kamu itu patuh kepada Allah, akan juga membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, pandangankah. Begitu juga ketika membasuh tangan, maka dosa-dosa tangan akan berjatuhan dengan air yang bekas wudhu tadi itu dari tangan, dan seterusnya dan seterusnya. Amalan zahir itu ada pengaruh dengan batin. Demikian juga sholat. Ketika kamu merendahkan tubuh kamu untuk Tuhan kamu, sujud, maka justru disitulah kamu menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan kamu. Amalan zahir itu ada pengaruh kepada amalan batin. Sekarang soft, rapinya soft, lurusnya soft, itu akan berpengaruh kepada hati bisa bersatu, hati bisa lurus. Tidak lurusnya soft itu akan menghasilkan hati saling tidak cocok. Karena itu Nabi SAW sangat memperhatikan, lurus softnya, kadang-kadang keluar daripada soft pertama, soft kedua, soft ketiga. Perhatikan softnya lo ya, softnya la tusawwunna sufufakum. Benar-benar kamu itu akan merapikan, meluruskan softnya kamu, atau hati kamu nanti tidak bisa bersatu dan bercerai-berai, saling bermusuhan, saling suudzon, saling menjatuhkan dan seterusnya. Saya teruskan dulu. Wa ya'muru bisaddil furaj, dan Nabi SAW memerintahkan untuk menutup al-furaj, kelonggaran-kelonggaran dalam soft. Jangan sampai soft itu tidak longgar, jangan sampai soft itu longgar, harus rapet. Al-godam bil godam, wal katif bil katif. Sekiranya kaki itu mepet, sekiranya pundak itu mepet, artinya hendaknya betul-betul rapet soft itu, jangan benggang-benggang. Nah, cuma kadang-kadang orang salah paham, untuk merapatkan itu kakinya mekangkang begitu, nggak usah mekangkang, maksudnya itu rapet di sini. Saddul furad maksudnya, bukan mekangkang. Akhirnya bukan bal-balan, bukan soft menjaga gawang itu nantinya. Bukan mekangkang ya maksudnya, artinya bukan kakinya tadi itu dilebarkan, tidak, dirapatkan softnya, maksudnya begitu. Baik. Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, Inni la ara syaitan yadkhulu fi khalalis shaf. Aku melihat setan masuk ada di celah-celah shaf. Ka'annaul khadaf, yakni al-ghanam as-sighar, seperti kambing-kambing kecil. Jadi setan itu main-main menggoda kita ketika softnya nggak rapat, dibuat mainan, karena itu akan mengganggu kekhusyuan sholat kalau softnya itu tidak rapat.
Kenapa setan main-main ada di celah-celah shaf tadi itu? Karena itu kalau sholat betul-betul yang rapat itu shaf. Yasuffuna fi salatihim kasufufihim fil qital. Di antara sifatnya umat Muhammad ini merapikan shaf barisan untuk sholat sebagaimana mereka merapikan shaf barisan untuk perang. Jadi serius mereka. Jadi dengan semangat, dengan rapi gitu. Nah, cuma rapet, bukan seperti barisan longgar-longgar gitu, bukan. Rapet. Nah, itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah untuk shaf belum selesai buat lagi, maka dikatakan siapa yang memutus shaf dia akan diputus hajatnya oleh Allah. Hati-hati. Jangan Anda hanya beberapa langkah misalnya ke kanan atau ke kiri males buat shaf ngerucut begitu, itu nanti hajatnya kamu akan putus nanti. Enggak kesampaian nantinya. Perhatikan shaf, jalan aja dikit. Jangan dianggap enteng, itu akan berpengaruh loh dalam kehidupan kamu. Itu berpengaruh dengan hati kamu. Sekarang aturan shaf. Aturan shaf kalau dua orang, satu imam, satu makmum, laki, maka berdiri di sebelah kanan imam. Berdiri di sebelah kanan imam. Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata, "Gumtu an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku sholat di sebelah kirinya Rasulullah. Fa akhadha bi yadaina jami'an. Fa dafa'ana hatta agamana khalfah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dia sholat sebelah kiri, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kedua tangan anak tadi itu, ditaruh dia sama temennya begitu ya. Dia sama temennya, ditarik sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditaruh di belakang persis. Ini kalau satu orang di sebelah kanan, kalau dua orang di belakang persis, imam di tengah-tengah, gitu. Kalau satu orang di sebelah kanan imam, haditsnya dari Ibn Abbas annahu qala bitu inda khalati Maimunah faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail fatawadda wa shalla fa qumtu fatawaddatu kama tawadda wa qumtu an yasari fa akhadani bi yadi. Ibn Abbas pernah bersalat di sebelah kiri, kemudian sama Ibn Abbas sama Nabi SAW tangannya Ibn Abbas ditarik supaya berdiri di sebelah kanan. Kalau dua orang persis, dua orang ini di belakang imam, imamnya ada di tengah-tengahnya di mukanya. Haditsnya yang pertama tadi itu. Adapun perempuan, sholatnya kalau sendiri persis di belakang imam, bukan di sebelah kanan atau di sebelah kiri, di belakang imam. Baik. Sekarang asalnya sholat sendiri, sholat sama imam, dia sendiri sholat sama imam, berarti berdirinya di mana? Di sebelah kanan. Ada orang lain maju sholat jadi makmum, berdiri di mana ini? Kalau sudah demikian gimana? Berdiri ada di belakangnya imam, berdiri ada di samping
kirinya imam, bukan belakangnya. Kirinya imam, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu yata'akharon, mundur duanya. Merapatkan ada di belakang imam. Jadi imam di muka, sebelah kanan makmum, ada makmum baru di sebelah kiri, Allahu Akbar, kemudian mundur duanya. Nah, si dua makmum ini mundur. Loh Ustaz, di belakangnya tembok, nggak bisa, mepet. Imam yang bisa maju lah. Kalau memang bisa maju imamnya yang maju. Allahu Akbar, makmum bergeser, ngerapat. Paham ya? Makmum ngerapat. Antara imam yang maju, ini luas masjidnya, bisa mundur makmumnya, bisa maju imamnya. Mana yang lebih afdal? Makmum yang mundur atau imam yang maju? Ada khilaf. Ada yang menyatakan makmum yang mundur, ada yang menyatakan yang lebih afdal imam yang maju. Ada khilaf antara ulama. Jadi begitu aturannya. Taib. Ini masjid banyak yang sholat. Di situ ada laki-laki dewasa, ada anak-anak kecil laki-laki, ada yang punya dua kemaluan alat vital, itu khunsa namanya. Ada perempuan. Gimana sofnya, aturannya? Laki-laki dewasa di muka. Tapi ini budak ini orang rendahan, ini budak, bukan orang-orang merdeka. Nggak peduli budak atau bukan, laki-laki dewasa di muka. Kalau sudah sempurna softnya, baru anak kecil di belakangnya. Kalau udah sempurna softnya, baru di belakangnya adalah khunsa, orang yang punya dua alat vital. Kemudian di belakang sendiri baru perempuan. Softnya perempuan itu yang paling afdal di belakang. Allahu Akbar, sholat di belakang adalah laki-laki, tapi softnya belum sempurna. Gimana anak kecil ini? Apakah di belakangnya laki-laki dewasa? Enggak, menyempurnakan softnya laki-laki dewasa. Paham nih? Tetapi kalau perempuan jangan menyempurnakan soft laki-laki dewasa. Ojo, kenalan nanti. Perempuan paling afdal ada di belakang. Nabi SAW bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hendaknya yang persis dekat dengan aku orang yang sudah berakal, baligh dan berakal. Kemudian baru setelahnya adalah anak kecil, baru setelahnya wanita. Sekarang soft ada di masjid, soft pertama nih. Ada anak kecil maju di soft pertama, kedahuluan yang dewasa, nggak boleh digeser. Kenapa? Salahnya sendiri disalib sama anak kecil, nggak boleh. Tapi kalau ada di masjid perempuan di soft pertama, geser. Paham nih ya? Untuk anak kecil tidak boleh digeser, kecuali kalau main-main. Untuk jamaah perempuan, imam tidak maju ke depan, rata dengan soft, maju dikit lah.
Jadi shaf imamnya maju dikit. Jadi imam bukan di depan seperti laki-laki itu. Untuk jamaahnya perempuan. Di tengah-tengah maju dikit. Itu imamnya. Kenapa? Karena perempuan walaupun antara mereka hendaknya tertutup lebih bagus daripada saling melihat. Lah kalau imamnya di depan seperti jamaahnya laki-laki, makruh hukumnya tapi sah sholatnya. Makruh hukumnya tapi sah sholatnya. Jadi lain, perempuan sekarang kadang-kadang seperti laki-laki, maju ke depan ya untuk ngimami, tidak di tengah-tengah. Gitu. Baik. Antara imam dan makmum, ini banyak yang keliru ini. Dimakruhkan posisi imam atau makmum tadi itu lebih tinggi satu sama lain. Yang jelas ketinggiannya walaupun sedikit. Misal, imamnya ada di atas baduk, makmumnya ada di bawah, makruh itu hukumnya. Atau sebaliknya, makmum di atas, imamnya ada di bawah. Lah ukurannya ketinggian yang makruh gimana? Bayinan yang jelas. Lah kalau dengan sejadah yang agak tebel nggak jelas itu. Tapi kalau dibuat seperti badukan naik atau amben, makruh hukumnya. Walaupun sedikit, kemakruhan dalam sholat berjamaah itu akan menghapus pahala berjamaah. Artinya sholatnya seperti sendiri. Karena itu kalau membuat masjid, jangan ada mihrabnya itu dikasih badukan. Itu berarti posisi imam dengan makmum tidak sejajar, padahal bisa sejajar. Kecuali kalau nggak bisa sejajar, contohnya apa? Ada di gunung begini, imamnya di atasnya, makmumnya di bawahnya, ya mau nggak mau posisinya lebih tinggi imamnya tadi itu. Jadi jangan membuat model masjid begitu, nanti akhirnya menghapus pahalanya berjamaah. Makruh, ada di fikih dikatakan begitu. Ini masjid kok, walaupun masjid, kecuali kalau darurat nih, imamnya ada di bawah, makmumnya ada di loteng, makruh. Kecuali darurat, udah penuh bawah, sholat ada di atas, nggak apa-apa. Lu esa nggak? Esa tapi menghapus pahala berjamaah, begitu. Baik. Jadi makmum as-shaf ini sangat berpengaruh ya dalam kesempurnaan sholat. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, la tusawwunna sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min kamalis shalah. Ada riwayat min iqamatis shalah. Karena menyempurnakan shaf itu bagian kesempurnaan sholat. Ada riwayat bagian daripada mendirikan sholat. Nah, ini kalau sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang berjamaah gitu ya. Gimana kalau sholat jenazah? Gimana kalau sholat jenazah? Sholat jenazah imam atau orang yang sholat sendiri, jika yang mati itu laki-laki, walaupun anak kecil, maka posisi nyolatinya ada di bagian kepala sendiri atau imam. Kalau makmum ya di belakangnya imam. Tetapi kalau perempuan yang mati atau yang punya 2 alat kelamin tadi itu, posisinya imam atau orang yang sholat sendiri ada di lempeng ya, di mana?
pinggul daripada perempuan si mayit tadi itu kalau perempuan. Haditsnya ada riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Jika yang mati ada beberapa orang, sholatnya boleh sekaligus, tapi afdolnya sendiri. Kalau sholatnya sekaligus terhadap jenazah tadi itu dijajar ke arah kiblat. Jadi bukan dijajar utara selatan kalau di Indonesia, tetapi dijajar ke arah kiblat. Laki-laki dulu, baru setelahnya itu perempuan, anak kecil, baru perempuan dijajar ke arah kiblat. Afdolnya sendiri-sendiri, kecuali kalau memang ini kalau sendiri-sendiri yang mati ratusan ribu seperti kena musibah, maka harus disolati bersamaan. Ini kalau nggak sholat sendiri-sendiri Ustaz, bisa 1 bulan udah berubah ini mayit, maka sholatnya bersamaan. Wajib itu, bisa wajib itu kalau bersamaan, kalau model begitu. Nah, kemudian disunnahkan bagi sholat jenazah untuk membuat shaf yang banyak. Jadi minimal 3 shaf, nggak harus rata. Ini orangnya cuma yang nyolati orang 10, dibuat 3 gitu. Dianjurkan begitu. Begitu. Lah kalau 1 ya seperti tadi, posisinya seperti tadi. 6. Shaf ini saudara mengajarkan kedisiplinan umat Islam. Jangan hanya bersatu tapi nggak teratur. Kita disatukan dengan sholat berjamaah, tapi kita ini harus paham bersatunya tadi itu harus dengan teratur. Karena tanpa ada keteraturan, sekalipun banyak, kamu kalah. Kebatilan yang teratur itu lebih menarik daripada kebenaran yang berantakan. Nggak percaya ini? Contoh, ada upacara yang rapi upacaranya, atau misalnya ada barisan yang rapi dengan sholat berjamaah tapi shafnya berantakan. Kok bagusan sana ya sama yang masuk masjid? Menarik kalau rapi itu. Roti yang biasa tapi rapi bungkusnya itu bisa naik harganya daripada roti yang lezat tapi bungkusnya kresek murahan. Disinilah kita harus paham, sholat kita yang berharga itu akan menjadi turun derajatnya gara-gara shaf yang tidak rapi. Bahkan sayang. Karena itu tugasnya daripada imam, betul-betul harus tahu selain dia ngimami sholat harus merapikan shaf. Nah, itu takmir masjid harus
mendoktrin imamnya, imam harus merapikan shaf. Makmum satu sama lain juga merapikan shaf. Panggil yang lainnya, kalau masih ada longgar panggil yang di belakangnya, maju. Tunjukkan di sana, sana masih kosong. Tapi jangan rame. Shaf sama masjid. Kacau jadinya. Itu anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah demikian bagus jadinya. Baik jadinya. Taib. Ketika imam sudah memulai sholat, maka makmum hendaknya bergegas memulai pula. Allahu Akbar, langsung disambut Allahu Akbar. Imam baca doa istiftah, kamu meneruskan baca doa, kamu juga membaca doa istiftah. Imam membaca Fatihah di sholat jahriyah, kamu mendengarkan. Imam selesai membaca surat Al-Fatihah, jangan langsung membaca surat. Kasih kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu imam membaca surat, makmum mendengarkan bacaan imam. Enak kalau begitu. Kalau sekarang kan balapan makmum sama imam. Apalagi yang sholat tarawih itu. Cepet-cepetan, kalau tidak dibarengi sama makmum, Fatihahnya imam kadang-kadang nggak nututi. Rukuknya bisa ketinggalan bersama imam, tidak benar. Nggak benar yang demikian tadi itu. Rapi itu sholat. Kemudian yang sering kami dapatkan nih, tuh kamu semuanya ini, amin itu tunggu selesai bacaan Fatihahnya imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asalnya langap ini mulutnya ini. Tunggu selesai bacaannya imam, amin bersama-sama dengan imam aminnya. Karena ketika aminnya itu bersama-sama dengan imam, dua-duanya didoakan malaikat. Jangan cepet-cepetan. Kunut juga begitu, jangan ditetek aminnya. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Kan gitu. Amin, 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 amin. Iki wiritan opo iki wong-wong iki? Karena itu harus dipahami bahwa sholat ini ada aturannya. Kalau sholat ini menghilangkan aturan, maka sholat tadi itu akan jatuh nilainya, kurang nilainya. Dan itu harus saling membantu. Tuh lihat, imam membantu kesempurnaan sholatnya makmum. Imam membantu kesempurnaan sholatnya makmum. Makmum satu sama lain saling membantu untuk merapikan shaf. Dan ini satu pelajaran bagi kita. Kesempurnaan itu perlu perhatian daripada yang lainnya. Tukang cukur itu, dia bisa merapikan rambutnya orang yang dicukur, tapi rambutnya dia sendiri, dia perlu tukang cukur yang lainnya. Orang kalau ingin menilai kamu, kalau kamu itu kepingin sempurna, tanya sama yang lainnya, gimana pakaianku, gimana tutur kataku, dia akan memberitahu kekurangan-kekurangan itu. Ketika kamu percaya diri, aku adalah bersih, ndak rune keteken kon.
aku adalah wangi, nggak taunya baunya nggak enak kamu, maka kamu tidak akan tahu kekurangan kamu. Orang yang lain perlu untuk membantu mencapaikan kamu dalam kesempurnaan. Begitulah juga khususnya imam. Imam tadi itu memperhatikan keadaan makmum mana yang tidak sempurna, kemudian satu sama lain juga memperhatikan, membantu tugasnya imam menyempurnakan shaf. Allahu Akbar. Kalau pemerintahan atau kepala keluarga begitu selalu memperhatikan bawahannya, atau juragan misalnya selalu memperhatikan bawahannya, kemudian yang bawahannya satu sama lain saling menegur jika ada kekurangan, insya Allah hasilnya maksimal dan sempurna. Tapi kalau sudah nggak ada perhatian, ya wis, ya sudah kacau jadinya. Nah, sholat itu mengajarkan kita disiplin. Mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi kita sholat softnya rapi, softnya rata, softnya rapat, sehingga betul-betul akan berpengaruh kepada batin kita menjadi terang benderang dengan cahaya iman dan cahaya Islam. Amin ya rabbal alamin.